api dan bahan kimia, bahkan bahan-bahan peledak yang dapat melancarkan aktivitas-aktivitas yang disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Salam Pancasila, salam Indonesia. Terima kasih. Saya kembalikan. Suaranya belum di-unmute Pak Muhardi. Ya maaf tadi lupa untuk unmute. Kami persilakan kepada Bapak Ida Pandita Agra Dwijananda yang tadi ketinggalan karena mic-nya terkunci. Kami persilakan Pak Dwijananda. Pertama-tama saya ucapkan salam hormat kepada Pak Gus Soleh, Pak Moderator, salam hormat juga kepada saudara-saudara narasumber yang lainnya. Tak ketinggalan para pemerhati, para pencinta agama cinta, dan khususnya dalam hal ini tak lupa kami ucapkan salam Jumat Agung kepada saudara-saudara saya yang merayakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saudara-saudara, mungkin di antara presentator yang paling tua adalah saya. Mohon maaf nanti kalau ilmu-ilmu ketuaannya muncul, mohon dimaafkan sekali. Saudara-saudara, saya baru saja sedikit mulai bisa tersenyum ketika melihat berita-berita di TVRI bahwa sesungguhnya kondisi COVID di negara kita sudah mulai sedikit-sedikit membaik. Hanya tinggal 5 kota. Ternyata hanya tinggal 5 kota begitu. Dan kemudian apa yang terjadi saudara-saudara? Sangat menyedihkan kembali. Begitu munculnya bom blas di Makassar dan beberapa kejadian di Jakarta, luar biasa. Hati kami merasanya terhiris begitu saudara-saudara. Saya sangat sepakat dengan ucapan Gus Soleh tadi di awal, Pak Joko Widodo, yang mengatakan bahwa sesungguhnya kegiatan teroris itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama. Namun mereka kadang-kadang memakai topeng agama sehingga betul-betul suasana akan menjadi keruh. Saudara-saudara, kembali kami sampaikan bahwa tidak ada satupun sepengetahuan kami agama-agama mengajarkan tentang kekerasan, tentang teror, tentang membuat suasana rusuh. Sangat-sangat berbeda dengan kegiatan-kegiatan agama. Di mana kegiatan agama sesungguhnya saudara-saudara perlu kita ketahui selalu mengedepankan kasih sayang. Selalu mengedepankan rasa harmonis. Selalu mengedepankan toleransi. Itulah sebabnya saudara-saudara, maka saya katakan tadi bahwa kegiatan teroris itu berseberangan sesungguhnya dengan agama itu sendiri. Namun, mohon maaf, di sini kami merasa sangat gagal sebagai orang-orang yang dituakan, yang seharusnya bisa menyadarkan umatnya atau barangkali mungkin yang berkaitan dengan keagamaan, sesungguhnya siapa yang harus mereka sembah. Bukan egosentris yang berasal dari pribadi yang gagal menerapkan paham-pahamnya tersendiri.
Sehingga apa yang terjadi saudara-saudara? Di sini akan muncul barisan-barisan sakit hati. Ketika keinginannya, ketika di sini hasratnya tidak bisa dijalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Timbullah rasa-rasa dendam yang tidak berkesudahan, baik itu secara individual maupun secara kelompok maupun secara organisasi. Kemudian apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika di sini ada penyandang dana yang menjadi motor untuk barisan-barisan orang seperti itu, maka semakin jadilah apa yang mereka bisa lontarkan berupa kekerasan, teror, dan sebagainya. Itulah saudara-saudara yang terjadi pada saat ini. Mohon maaf di sini, tentunya sedikit saya boleh sampaikan kepada saudara-saudara bahwa ada dua faktor yang mendasari bom blast ataupun teroris itu muncul, adalah satu, faktor internal dan faktor eksternal. Ketika kita berbicara faktor eksternal, sesungguhnya negara kita ini betul-betul kaya raya. Letaknya sangat kolam susu, ikan, udang menghampiri dirimu. Kesuburan, tongkat, batu ditanam, menjadilah tanaman. Demikian pula budaya-budayanya yang luar biasa, gunung dan sebagainya luar biasa. Inilah yang sesungguhnya faktor eksternal. Negara-negara lain akan begitu ingin menguasai sumber-sumber, terutama di sini sumber-sumber daya alam yang kita miliki. Maka kita harus sadar itu saudara-saudara. Nah, kemudian mari kita lihat di sini faktor yang disebut dengan faktor internal. Dari Sabang sampai Merauke, perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan dari suku bangsa, dari bahasa, dari culture-nya, budayanya, termasuk yang lain-lain. Ini sangat rawan untuk ditumpangi, untuk dihasut. Yang satu lebih begini, yang satu lebih unggul, dan sebagainya. Demikian yang paling krusial lagi, yang sering sekarang dipakai topeng untuk menjadikan gangguan kepada negara kita, ini adalah agama-agama yang majemuk. Kita tahu saudara-saudara, inilah yang paling rawan sekarang ditumpangi. Saya harapkan kepada rekan-rekan saya, terutama mungkin mereka-mereka sebagai ulama, tentunya mari kita ajarkan agama itu yang betul-betul dalam. Jangan hanya sekedar kulitnya saja dipelajari yang diberikan. Akhirnya ini yang menjadikan mereka tuh egosentris bahwa saya yang paling baik, yang lainnya hanya menumpang. Seolah-olah itu yang bisa terjadi. Kembalikan kepada fitrah kita sebagai manusia, saudara-saudaraku, kita adalah mendapat manat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwa sesungguhnya kita mendapat tugas untuk mensurgakan dunia ini, bukan menghancurkan. Demikian pula pada saudara-saudara kita yang mempunyai sifat dewani, mari kita emban tugas itu dengan baik, sehingga tidak ada lagi barisan-barisan sakit hati yang bisa seperti itu. Mari kita awali prevention yang kita lakukan, rangkul dia untuk bisa kita jadikan suatu potensi yang luar biasa. Saudara-saudara, disinilah saya himbau juga kepada rekan-rekan yang sesungguhnya sudah menjadi teroris, yang akan barangkali menjadi teroris, yang tertarik kepada teroris, penyandang dana teroris itu, mari dalami ajaran agama masing-masing. Jangan sampai landasan kasih sayang ini Anda overdosis, jangan sampai terjadi hal-hal yang terbalik. Jadikanlah diri Anda sebagai orang-orang yang dimuliakan, yang dihormati. Penyandang dana, siapapun itu. Bagaimana kalau dana-dana Anda yang begitu mungkin menggunung,
pergunakan untuk membangun tempat-tempat ibadat, pergunakan untuk membangun sekolah, pergunakan untuk rumah sakit, pergunakan untuk amal dan sebagainya. Inilah dasarnya Anda bisa mensurgakan dunia. Anda akan dimuliakan oleh Tuhan. Anda akan dihormati oleh setiap orang yang bisa merasakan apa yang Anda sumbangkan. Daripada Anda mendanai kekacauan-kekacauan itu, hanya ujatan yang Anda dapatkan. Saudara-saudara, saya sebagai seorang ulama, dalam hal ini tidak layak untuk memberikan hujatan-hujatan, meskipun kerusakan begitu parah yang ditimbulkan. Saya menghimbau, stop hujatan-hujatan itu, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah, hanya memperkeruh masalah, saudara-saudara. Kalau kita bisa, mari kita sadarkan mereka, rangkul dia untuk kembali kepada habitat kita atau fitrah kita, sikap hewani kita, sikap dewani kita, supaya betul-betul kita terapkan kembali kepada ajaran agama kita masing-masing. Saudara-saudara, sebenarnya boleh saya sampaikan sini, obat daripada itu adalah kedamaian. Sebenarnya kedamaian itu bisa kita lakukan kalau saja kita ingat dari perbedaan-perbedaan tadi yang sangat-sangat universal. Keragaman itu adalah warisan leluhur yang dianugerahkan oleh Tuhan yang kuasa kepada kita semuanya. Dan persatuan adalah merupakan usaha kita sebagai manusia. Bagaimana kita bisa bersatu? Dengan bersatu negara kita kuat, kokoh, kemudian disegani oleh bangsa-bangsa lain. Disitulah akan tercipta suatu kedamaian, tercipta suatu keharmonisan. Dengan kedamaian, dengan keharmonisan, inilah kita bisa berusaha dengan positif, saudara-saudara. Ya, dalam hal ini misi kita, mari kita kawal persatuan NKRI ini. Salam Indonesia bersatu. Salam Pancasila. Semuanya sudah tercover dalam itu, saudara-saudara. Dan kemudian visi kita ke depan adalah bagaimana kita bisa mensejahterakan umat kita untuk dunia dan akhirat. Saudara-saudara, ada beberapa yang perlu saya sampaikan di sini. Terbayang oleh image saya ketika kita bisa duduk damai berdampingan. Terbayang anak-anak kita, generasi kita yang masih remaja sekarang bisa belajar dengan tenang, bisa dia melakukan sharing dengan teman-temannya tentang pelajaran tanpa ada intimidasi. Para eksekutif muda begitu bisa dia meluaskan wawasannya untuk melakukan tentang bagaimana pembukaan lapangan kerja. Para budayawan juga dia akan bisa di sini berinovasi untuk menciptakan suatu kreasi-kreasi yang tentunya di sini membuat negara kita sundaram, bersinar, sehingga budaya yang adiluhung tadi beraneka ragam itu adalah merupakan kekayaan yang tidak bisa dirupiahkan, saudara-saudara. Dan para usahawan dia bisa berusaha dengan baik tanpa ada premanisme. Ini yang saya harapkan, saudara-saudara, sehingga ketika dia untung, ketika dia banyak, mari kita tetap laksanakan amalan apa yang kita amalkan, apa yang kita miliki. Karena kalau kita kembali kepada tempat aslinya, kita hanya berbekal kain kapan. Tidak ada yang membawa mobil Mercedes ke tempat sananya. Semuanya itu hanya kain kapan. Maka dari itu, bekerjalah dengan 1000 tangan. Dan beramallah seolah-olah kita mati besok. Inilah yang perlu kita terapkan, saudara-saudara. Inilah kuncinya kita bisa disurgakan oleh teman-teman kita, dihormati, dimuliakan. Itu kuncinya, saudara-saudara. Nah, itu amalan tadi atau bayangan saya ketika kita hidup harmonis tadi, mari kita perhatikan.
Bila ada kebajikan dalam hati, akan ada keindahan dalam watak. Bila ada keindahan dalam watak, akan ada keharmonisan dalam rumah tangga. Bila ada keharmonisan dalam rumah tangga, akan ada ketentraman dalam negara. Bila ada ketentraman dalam negara, akan ada kedamaian di dunia ini. Sehingga kita bisa berusaha dengan aman, damai, saling toleransi, saling bantu. Ingat, dalam Hindu ada yang disebutkan dengan Wasudewa Kuntumbakam, bahwa kita itu lahir sama telanjang di depan Tuhan, tidak ada yang membawa kekayaan lahir. Maka dari itu, mari kita berbagi. Ketika kita bisa berbagi, itulah dasar-dasar sebuah kemuliaan, saudara-saudara. Saya lanjutkan bahwa saya sebagai orang yang dituakan, mohon maaf, saya mengambil referensi dari Sara Samuscaya. Tentu di sini saya menghimbau pada teman-teman yang sudah seusia dengan saya, mari kita pertama jadikanlah diri Anda sebagai sang apta. Apa itu sang apta? Berkata benar dan jujur. Jangan terlalu banyak kata. Yang banyak itu belum tentu baik. Yang baik itu belum tentu benar. Hanya menyenangkan. Tugas kita sebagai seorang tua adalah bagaimana caranya menyampaikan yang benar itu dengan baik serta menyenangkan. Itulah yang harapan. Sehingga tadinya orang-orang yang setengah-setengah ingin menjadi teroris sudah mulai sadar, dia kembali dengan bahwa ajaran-ajaran yang kita dalam. Berikutnya, menjadilah sang satyawadi. Artinya di sini menjadi panutan oleh anak-anak muda, generasi yang akan datang. Ketika kita bisa memberikan contoh-contoh yang baik, malah disinilah dia akan ada rasa sungkan, rasa segannya kepada orang tua. Jangan malah menjadi provokator. Ini perlu diperhatikan, saudara. Dan berikutnya, menjadi patirtaningrat. Apa yang dimaksudkan patirtaningrat? Selalu membuat kesejukan, selalu mengarah ke kedamaian, selalu mengajak keharmonisan. Inilah tugas kita. Dan yang terakhir, menjadi pusat pengetahuan bagi anak-anak kita. Berdasar experience yang kita miliki, kita bisa berbagi pengetahuan. Kita adalah sumber dari sinar-sinar untuk menghilangkan kegelapan. Oke lah, kalau kita tidak bisa menjadi sinar untuk mengusir kegelapan, jadilah cermin untuk merefleksikan kegelapan. Sehingga sinar itu bisa memancar segala arah tanpa memandang bulu bahwa si A kulit hitam, si B agama ini, si A miskin dan sebagainya. Mari kita sampaikan dengan bijak. Itu harapan saya, saudara-saudara, sebagai orang yang dituakan. Nah, kemudian ada landasan yang lain di sini kami sebut dengan Trihita Karana. Yang mengutamakan adalah landasan kasih sayang. Bagaimana kita memupuk kasih sayang antara kita sesama manusia dengan Maha Pencipta. Bagaimana kita memupuk kasih sayang antara kita dengan ciptaan daripada Sang Maha Kuasa. Dan bagaimana kita merangkul kita sesama manusia untuk bisa tetap selaras, kasih sayang tetap dijaga. Itulah kuncinya kedamaian. Maka saudara-saudara, saya sampaikan tadi, landasan-landasan agama itu adalah kasih sayang. Saudara-saudara, mari kita perhatikan bagaimana aplikasinya di sini. Nah, disinilah syarat-syaratnya adalah pertama yang kita harus jaga, terutama ketika saya bilang tadi bahwa agama yang menjemuk menjadikan suatu sasaran yang empuk bagi mereka penyandang dana teroris itu sendiri. Jadi pertama, mari kita jaga kerukunan interagama kita sendiri. Setelah rukunan antar agama.
Setelah kerukunan antar agama, jaga komunikasi yang baik, tugas-tugas yang baik kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai rakyat NKRI ini untuk tetap link komunikasi dengan pemerintah. Meningkatkan kerjasama interumat, meningkatkan kerjasama antar umat, meningkatkan kerjasama dengan pemerintah. Inilah kunci-kunci yang saudara-saudara. Dan yang penting seperti yang saya katakan tadi, saya sebagai orang tua di sini tidak pernah merestui ataupun barangkali mendoakan teroris itu supaya muncul begitu. Tetapi mari kita sadarkan mereka sebagai prevention, langkah-langkah orang tua seperti itu. Tidak bisa dengan kekerasan. Hentikan hujat menghujat, hentikan kutuk mengutuk, itu tidak menyelesaikan masalah, saudara-saudara. Dan mungkin di sini perlu saya sampaikan, saudara-saudara, teroris adalah bertolak belakang dengan ajaran agama. Intinya yang saya sampaikan adalah teroris bertolak belakang dengan ajaran agama. Maka dari itu, semoga kegiatan-kegiatan ini segera kita bisa atasi. Memang dalam hal ini sudah ada Densus 88 dan sebagainya, tetapi kita sebagai umat manusia yang merasa barangkali mungkin ketentraman kita terganggu, minimal kita mensupport. Kalau ada memang teroris dikejar-kejar, jangan kita malah melindungi. Jangan juga pula kita menghakimi, serahkan kepada profesi mereka masing-masing, itu sudah selesai. Ya, seperti itu. Yang kedua di sini himbauan kepada teroris maupun yang akan jadi teroris, yang penyandang teroris itu, hentikan kegiatan ini. Mari kita wujudkan Indonesia bersatu, kawal persatuan itu. Kalau saudara-saudara mau tahu, Indonesia subur makmur sekarang inilah sesungguhnya. Kalau tidak ada intrik-intrik yang saling, baru dibangun suatu fasilitas, dibom lagi. Baru dibangun ini, dibom lagi. Kapan kita bisa menikmati kemerdekaan ini, saudara-saudara? Tugas kita kawal negara persatuan ini. Ciptakan kedamaian, ciptakan keharmonisan. Dan kembali lagi, mereka-mereka yang terlibat dalam hal ini, hentikan kegiatan-kegiatan yang tidak direstui oleh Tuhan, yang tidak disukai oleh negara-negara kita yang sedang berkembang. Sedang susah-susahnya kita membangun, berat, susah payah menghadapi COVID, begitu kita keriting semuanya, kita semuanya dipenjarakan oleh COVID ini. Begitu sedikit gidip-gidip, nah ini bisa terjadi, saudara-saudara. Dan kemudian terakhir, jadi kembali, kita sebagai umat manusia selalu mengutamakan kepentingan umum. Itulah yang kita utamakan. Dan yang penting sekarang, bela pati negara. Di sini ada beberapa tulisan-tulisan yang saya ambil, seperti dari Mustafa Kamil. Cinta kepada tanah air adalah perasaan yang terindah yang bisa memuliakan nyawa. Nah, kemudian di sini dari Amanullah Khan, yaitu Raja Afghanistan. Kita ini adalah hamba daripada tanah air. Dan terakhir saya ambil dari Mahatma Gandhi. Kita semuanya rasa kemanusiaan harus kita bangun untuk mencapai kedamaian. Saudara-saudara, sebagai penutup, itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, Bapak Ibu sareng sami semuanya, moderator, ilmu saya sudah tua, barangkali mungkin ketinggalan zaman, banyak yang energi sekarang, tetapi mudah-mudahan tetap bisa bermanfaat bagi semuanya. Semoga semua makhluk damai di hati, damai di dunia, damai dalam kasih Tuhan yang Maha Kuasa. Om Santi, Santi, Santi. Om. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Ida Pandita.
petuah sebagai orang tua. Kita sama-sama tua, Pak Pandita. Jadi ada yang ingin saya sampaikan ulang, yaitu bahwa sebagai orang tua kita harus memberi teladan kepada para kaum muda. Jadilah sinar untuk menerangi kegelapan. Kalau tidak mampu, jangan menjadi cermin yang memantulkan kegelapan kemana-mana. Utamakan kepentingan umum, bela dan bakti negara. Karena cinta tanah air adalah perasaan yang paling indah. Dan kita adalah hamba tanah air. Hubbul waton minal iman, kata Gus Soleh. Terima kasih Pak Ida Pandita. Untuk yang berikutnya sudah hadir tadi Bapak Ken Setiawan. Bapak Ken Setiawan ini adalah pendiri NII Crisis Center yang juga penyintas teroris dari golongan radikalis negara Islam Indonesia. Kami persilakan Pak Ken. Baik, suara saya bisa dimonitor ya? Ya, bisa. Baik, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk waktunya untuk agama kita yang tidak pernah lelah berkampanye tentang perdamaian, tentang toleransi. Semoga ke depan kita terus mengkampanyekan agar tercipta kondisi masyarakat yang aman dan kondusif. Di antara narasumber saya mungkin yang paling unik karena saya dan kawan-kawan di NII Crisis Center adalah orang yang pernah dimusuhi oleh masyarakat. Kami dianggap sampah karena kami dulu melakukan apa yang dianggap sebagai masyarakat sebagai kelompok radikal, sering dianggap tukang cuci otak, brainwash, hipnotis, dan lain sebagainya. Dan kami menyadari itu, dan alhamdulillah puji Tuhan hari ini kami diterima masyarakat. Salah satunya dulu kami nggak punya kawan karena semua orang kami kafirkan. Yang beriman hanya saya, yang lain kafir. Bahkan surga kita klaim hanya untuk kita. Hanya kelompok saja, sementara kelompok lain kita klaim mendapatkan neraka. Dulu kami dan kawan-kawan ngurus sebuah negara yang dinamakan negara Islam. Kami setelah keluar sekarang ngurus keluarga. Jadi secara level mungkin lebih ringan. Lah itu kenapa saya dan kawan-kawan sepakat. Mari kita wakafkan waktu Jam 4 udah 2 jam ya. bangsa, untuk bangsa Nggak terasa. supaya jangan ada lagi korban radikalisme di kalangan masyarakat. Jadi cukup kita saja yang menjadi korban. Ada lagi ke depan orang-orang yang seperti kita lagi. Tapi kembali lagi bahwa radikalisme tidak akan pernah hilang dan ideologi tidak akan pernah mati, malah justru hari ini mereka masuk ke semua lini masyarakat, tidak kenal batasan usia, tidak kenal batasan pendidikan, tidak mengenal ekonomi, bahkan mereka masuk ke kalangan pemerintahan, kalangan ASN, BUMN, TNI, Polri, termasuk di perusahaan-perusahaan swasta. Artinya apa? Mereka 24 jam bergerak, sementara kita yang katanya nasionalisme yang moderat, kita diam. Jadi ini semakin merebak, apalagi di kalangan sekarang ini ada media sosial. Berita yang informasi masuk, tapi yang hoax juga mengikutinya. Jadi ini tantangan kita bersama. Kalau saya menyebut bukan agamawan, mereka itu bukan disebut beragama. Mereka itu adalah kelompok politik. Mereka
tidak dididik menjadi agamawan, tapi mereka dididik negarawan. Pemberontak atas nama agama, itu yang sebenarnya tepat. Karena saya dulu di sana tidak memperjuangkan agama. Kita memperjuangkan negara. Yang mau kita gulingkan itu negara, bukan agama. Jadi mereka itu orang-orang yang berkedok agama. Lalu kenapa kok bisa masuk ke semua lini masyarakat? Mereka selalu mengkampanyekan hal-hal yang logis, hal-hal yang masuk akal. Dan mereka memang merajalela karena kita biarkan. Kita malas, takut mengkritik mereka karena kalau kita mengkritik mereka, kita takut mendapatkan vonis anti agama, anti Islam. Kita mendapatkan stempel komunis misalnya. Ya, itu yang sebenarnya tantangan kita. Nggak perlu takut. Waspada boleh, takut jangan. Karena mereka memanfaatkan demokrasi ini, kebebasan berpendapat sebagai alasan. Jadi pada dasarnya mereka itu adalah orang-orang yang menggunakan agama sebagai kedok. Sekali lagi mereka bukan agamawan, walaupun ada yang stempelnya ulama. Lalu kenapa masyarakat masih tertarik dengan ideologi selain Pancasila? Ideologi khilafah, ideologi negara Islam, kok bisa ada selalu masyarakat yang terpikat? Ya, karena kondisi hari ini, apalagi kebijakan-kebijakan mungkin pemerintah yang kayak seperti kemarin minuman keras dan lain sebagainya. Dan masih banyak masyarakat yang menganggap Pancasila katanya tidak menarik, Pancasila dianggap jadul, kaku, dan lain sebagainya. Jadi ini tantangan kita bersama termasuk dari BPIP juga. Bagaimana untuk memasyarakatkan Pancasila agar masyarakat bisa menerima sebagai kesepakatan bersama yang sudah final. Dan yang paling penting adalah ketika masyarakat belajar dengan guru yang salah. Saya terus terang dulu belajar dengan guru yang salah, sehingga saya terpapar ke sana, karena saya melihat awalnya hal-hal yang bagus. Tapi ketika sudah di dalam semuanya berubah. Itu makanya kami dari NII Crisis Center tidak pernah menyalahkan mereka secara fatal. Mereka adalah korban dari lingkungan yang dia sendiri tidak paham. Selalu disugestikan dengan ayat-ayat. Misalnya perekrutan selalu menggunakan pengkondisian. Mengsugesti bahwa yang dilakukan adalah ayat. Misalnya begini, satu korban 5 perekrut biasanya. Mereka menggunakan pengkondisian, ada korban ini misalnya jual kucing Anggora di pasar, ada 5 orang pengen beli nggak punya dana. Disetting bahwa ini anjing. Orang pertama bertanya, ih anjingnya bagus. Bukan. Yang punya kucing mengatakan bahwa ini anjing. Bukan anjing. Tapi semua orang, kelima orang ini mengatakan bahwa ini adalah anjing. Akhirnya yang punya kucing ragu. Jangan-jangan ini adalah anjing. Karena semua orang mengatakan bahwa ini adalah anjing. Dalam perekrutan kelompok radikal, yang disugesti adalah kitab suci ayat-ayat. Jadi orang yang tidak kritis akan, oh iya ternyata ayat yang disampaikan berarti benar. Kalau kita melawan ayat berarti kita orang kafir. Itu yang terjadi. Jadi begitu melihat ke dalam, semuanya yang kita lakukan berubah. Jadi ini yang akhirnya menyebabkan saya dan kawan-kawan dari NII Crisis Center ini keluar. Banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan agama itu sendiri. Kita setiap hari mohon maaf dulu ngerampok, nyuri, mengambil hak orang lain. Karena dalam doktrin kita dulu hak orang lain ini adalah halal. Kita rampas, kita ambil. Karena dalam kondisi perang, kita mengatakan bahwa ini adalah kondisi perang. Boleh mengambil harta musuh. Kita namanya fa'i, harta rampasan perang, boleh dipakai untuk perjuangan. Kita selalu menjadi yang pemarah. Padahal ketika kita bicara agama itu mengajarkan bahwa kita menjadi damai. Menjadi baik. Kita setiap hari selalu dendam. Kita selalu membenci orang lain. Nah itu yang terjadi. Jadi kami dan kawan-kawan menyadari juga bahwa ini adalah permainan politik. Dan kami telah menjadi korban politik. Kenapa? Karena kita melihat ternyata di atas, di level-level atas pimpinan, itu memanfaatkan kami untuk kepentingan politik.
Kenapa saya bilang ketua MITI? Kami itu seperti ternak. Jadi kami dipelihara, dikasih makan, dan dimanfaatkan. Jadi dalam dunia politik itu, siapa yang punya masa besar pasti akan dimanfaatkan oleh kelompok politik. Kenapa? Kalau untuk meraih suara misalnya 100.000 orang, 100.000 jamaah misalnya, harus ya butuh dana besar. Nah, tapi ketika dia sudah pegang pimpinan ini kelompok, udah jamaahmu suruh nyoblos partai ini misalnya, semua orang akan berbondong-bondong nyoblos. Makanya inilah jahatnya politik. Jadi tidak ada istilah sesat atau yang lain. Pokoknya semasa itu bisa dimanfaatkan. Dan salah satunya kami dan kawan-kawan telah menjadi korban politik atas nama agama. Jadi dalam dunia politik ada namanya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Dan jamaahnya seperti kami-kami yang menjadi korban, kami-kami yang punya semangat untuk belajar agama, kawan-kawan yang sedang mencari jati diri ketemu dengan mereka, akhirnya menjadi korban. Dan anak muda yang sedang mencari semangat, kalau saya bilang ini adalah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Orang-orang yang sudah terradikalisasi, kawan-kawan yang tidak mendapatkan pencerahan ini seperti buah yang sudah matang. Kita sangat khawatir, kawan-kawan yang sudah benci kepada negara, benci kepada tinggal bisa masuk kelompok DI, JAD, Khilafatul Muslimin, ISIS, dan lain-lain. Jadi mereka bisa melakukan amaliyah, termasuk bom bunuh diri, mengorban jiwanya untuk hal yang jelas-jelas, untuk kelompok politik. Jadi kita tahu juga di dalam pemerintahan, apalagi yang pemerintahan sebelumnya, kelompok ini seperti diternak, dibiarkan, diberikan ruang. Dan hari ini ya ibarat panen yang mereka sudah merajalela. Walaupun seperti HT, YSP sudah ditindak oleh pemerintah, mereka masih menyebar seperti virus. Dan masyarakat ini kita diam, itu yang menjadi persoalan. Jadi kalau kita yang waras diam, maka mereka akan semakin merajalela. Betul, mereka akan meraja. Karena dampaknya yang jelas pertama, negara tidak aman. Mereka selalu membuat propaganda bahwa negara ini salah, ini aparti salah. Mereka itu bukan untuk memperbaiki negara. Seharusnya kalau kita ada kategori oposisi harusnya membangun. Seperti oposisi ternyata yang nyinyir. Mereka bukan mengkritik. Mereka ingin mengganti negara ini dengan negara Islam atau khilafah. Jadi negara tidak aman. Yang kedua, banyak masyarakat yang akhirnya fobia terhadap agama. Sekali lagi, tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan. Tidak ada agama yang mengajarkan terorisme. Mereka bukan kelompok agama. Mereka pemberontak yang mengatasnamakan agama. Dan ini kalau kita biarkan, radikalisme bahkan sudah masuk dari usia dini. Ya, usia dini. Kalau kita biarkan, ngeri sekali ke depan. Saya punya pengalaman berkunjung ke Israel, ke Palestina. Saya bertanya kepada orang-orang yang ada di sana, negaramu kok jahat sekali membunuh saudaraku yang di Palestina. Mereka bertanya kembali kepada saya, Mas, coba tanyakan kepada orang Palestina dari yang dewasa sampai yang anak-anak. Apa yang akan mereka lakukan bila mereka pegang senjata lalu melihat ada tentara Israel di depan mereka? Jawaban mereka, orang Palestina apa? Bunuh. Di Indonesia hari ini gejalanya sudah ada, radikalisme sampai usia dini. Kita lihat banyak di tayangan di medsos, anak kecil sudah berkata, negara ini tauhid, pemerintah Pak Jokowi, Megawati, dan segala macam. Sudah membenci negara ini. Kasus radikalisme itu seperti LGBT. 5 tahun 10 tahun yang lalu baru ada di TV-TV. Hari ini sudah di depan mata. Kasus radikalisme ini kalau kita biarkan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, na'udzubillah, Indonesia bisa terjadi seperti yang ada di Suriah. Ya, bagaimana ini menjadi masalah besar. Dan faktanya hari ini kita sudah diadu domba antar suku, antar agama yang seagama kita ribut. Seolah-olah agama ini menjadi sebuah persoalan besar. Padahal agama itu adalah membuat damai pengikutnya. Tapi faktanya orang ketika mengaku beragama dengan guru yang salah, mereka menjadi virus yang negatif di sekitar masyarakat. Kita juga sedang diadu domba, ada proksi asing yang kita bersatu
kita harus kampanyakan kepada masyarakat bahwa kita harus mempelajari agama paripurna kepada ahlinya. Kalau sudah mengatakan, ini kafir, ini salah, ini tohut, konsepnya sama seperti narkoba. Jangan pernah coba-coba. Jangan pernah ikuti, follow akun-akun media sosial yang sudah terindikasi terpapar radikal. Kalau kita coba-coba tidak punya argumentasi kuat, maka akan terpapar. Jadi peran tokoh masyarakat, tokoh agama untuk mengkampanyekan bagaimana harus mempelajari agama kita, khususnya anak muda, sesuai dengan ahlinya. Kita harus kritis terhadap fenomena di sekitar kita. Agama dan kitab suci tidak pernah salah. Tapi tidak semua orang yang mengaku beragama dan membawa kitab suci itu benar. Ini kritik buat kita semua. Ternyata kita selama ini belum beragama secara benar. Nasionalisme. Apa nasionalisme? Bagi saya nasionalisme adalah merasa terancam. Saya dulu ketika berada di markas radikal, depannya jalan raya, tiba-tiba ada tukang bakso lewat. Banyak yang beli, kita mikir, tukang bakso jangan-jangan Intel nih. Tukang baksonya pergi, kita pindah. Kenapa? Kita merasa nasionalisme. Ibarat rumah kita diacak-acak orang, marah kita. Lah hari ini negara kita diacak-acak oleh kelompok yang mengatasnamakan agama. Harus marah, kita harus merasa punya musuh, lawan kita. Karena mereka menganggap kita sebagai musuh. Jadi kalau kita tidak menganggap mereka sebagai musuh, kita kalah jauh mereka. Dan kita menyadari, terkait pencegahan hari ini sangat minim sekali. Lebih dominasi di kelompok yang sudah ngebom misalnya. Sudah teroris. Ibarat menyalakan api, kita itu masih lilin. Mereka kelompok radikal obor, kita kalah jauh dengan mereka. Ini saatnya kita bangkit. Ayo, kita nasionalisme, kita peduli dengan persoalan sosial di sekitar kita. Bela negara adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab aparat, tapi tanggung jawab kita sebagai anak bangsa untuk berbuat sesuatu bidang yang kita bisa. Itu mungkin sedikit dari saya. Ini bukan suatu kebanggaan, ini sebenarnya aib yang tidak perlu diceritakan, tapi semoga pengalaman buruk ini bisa bermanfaat untuk yang hadirin sekalian. Dan saya mungkin tidak bisa melanjutkan sampai akhir, karena ini masih dalam kendaraan, masih mobile. Jadi nomor saya nanti saya share mungkin di chat. Sekali lagi terima kasih Agama Cinta, jangan pernah lelah untuk bersama-sama mengkampanyekan tentang perdamaian, tentang toleransi, agar ke depan Indonesia aman dan kondusif. Akhir kata, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Closing Pak Ken, statement. kalau boleh, Oh siap. kalau boleh sekalian membuat statement terakhir, Pak Ken. Kalau Bapak nggak bisa ikut seterusnya. Oh baik. Dilanjut dengan statement, Pak. Statement terakhir, Pak. Closing statement. Terkait dengan aksi terorisme belakangan ini di Makassar, di Mabes Polri, kita yang jelas harus tujuan yang di Makassar itu yang jelas satu, untuk menakut-nakuti masyarakat. Yang kedua, berusaha untuk mengadu domba, seolah-olah yang terjadi adalah konflik antar agama. Jadi saya harap masyarakat jangan sampai terprovokasi dengan aksi-aksi terorisme. Terus dilanjutkan kenapa di Mabes Polri, ini analisa saya. Yang di Makassar gagal. Di Mabes Polri kembali kepada musuh awal, yaitu polisi. Kenapa polisi disasar? Polisi dianggap menghalang-halangi mereka. Polisi dianggap memadamkan cahaya Allah karena nangkap kawan-kawan mereka. Dianggap dana mereka di-stop. Mereka marah. Jadi sebagai pusat, sebagai polisi Mabes Polri mereka lakukan. Dan target mereka bukan hanya polisi, bisa istana negara dan VVIP. Kenapa? Ya ini akan satu aksi akan menghebohkan masyarakat dan membuat masyarakat takut. Jadi kita boleh waspada tapi jangan pernah takut kepada mereka. Justru saatnya kita bersatu. Mereka tidak mewakili agama apapun. Saya bilang mereka adalah pemberontak atas nama agama karena orientasi mereka kekuasaan. Kita harus kampanyekan di sekitar kita bahwa ini adalah tantangan kita bersama untuk bergerak mengkampanyekan tentang perdamaian, tentang toleransi, bahwa di Indonesia sudah ada Pancasila sebagai kesepakatan bersama yang harus kita hargai. Itu ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Demikian, sekali lagi terima kasih.
Salam untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih Pak Ken Setiawan. Mungkin Pak Yaya mau membuat resume sebelum narasumber yang terakhir. Pak Yasandi dari Pak Konghucu. Yaya. Halo, Pak Mardi Ya, dari Konghucu. Pak Yasandi. Ya, nggak apa-apa, silakan sudah dulu. datang. Dari Konghucu kalau sudah nggak datang apa-apa. silakan dulu. Ya, Oke, nggak Dari apa-apa. Konghucu Kalau dulu. gitu, Ya. kalau gitu ke yang terakhir, yaitu dari Matakin, Bapak Sofyan Jimmy Yosadi. Kami persilakan Pak Sofyan. Pak Sofyan? Pak Sofyan Jimmy Yosadi? Sudah hadir, Mas Nurul? ada Hadir tapi tadi. masih di mute itu Pak Sofyan. Masih di mute. Bisa nggak Mas Nurul, unmute? hidupin Mas Nurul. Mas Nurul tidur baik ini. Hidupin guys. Pak Sofyan Jimmy Yosadi Sarjana Hukum ini adalah anggota Dewan Rohaniawan dari Matakin. Mas Kemana? Nurul, di unmute Mas Nurul. Mic-nya Pak Sofyan. Dibikin co-host. Ya, Pak Sofyan masih mute. Ya dikunci sama Nurul itu paling. Nurul? Mana Nurul? Mas Nurul tidur. Gimana ini? Operator Zoom-nya tidur ini. Ini bel nggak diangkat-angkat ini. Nurul? Itu Pak Sofyan dibuka anunya, jadikan co-host. Mau bicara nggak bisa. Dari Matakin. Halo. Kamu kemana? Jadi operator pacaran kamu. Habis tugas yang nggak bisa diwakilin, Gus. Toilet. Monggo Pak Sofyan, mohon maaf. Ya, oke. Terima kasih sudah bisa. Oke, silakan Pak Sofyan. Ya, terima kasih moderator, terutama juga terima kasih buat Bu Soleh atas undangannya untuk kesekian kalinya saya hadir di Agama Cinta. Saya Wansa Sofyan Jimmy Yosadi dari Dewan Rohaniawan Matakin. Terima kasih dan mengawali sesi saya ini yang singkat-singkat saja. Pertama-tama tentunya di hari yang baik ini saya mengucapkan selamat Jumat Agung kepada rekan-rekan umat Kristiani dan Katolik, juga kepada umat Muslim yang sedang mengerjakan ya kewajiban ibadahnya di hari Jumat. Kami juga umat Konghucu hari ini punya hari besar, Sejid dari Kongtek Chun Ong ya, seorang Senming. Baik. Beberapa pembicara saya sudah sempat dengar karena saya juga dalam perjalanan tadi saya sempat masuk, tapi yang terakhir itu saya sangat tertarik ya, luar biasa testimoninya, dan intinya memang sejak dulu saya punya pendapat sendiri ya, saya punya pendapat sendiri bahwa terorisme ini tidak berdiri sendiri. Dan saya sepakat dengan asumsi beliau, itu yang pertama itu, ketika menyatakan bahwa ini ada politik di balik itu. Dan kita selalu setiap saat betapa terkaget-kagetnya ya, terkaget-kagetnya ketika ada selalu peristiwa berulang-ulang lagi, berulang-ulang. Nah, saya sepakat bahwa tidak ada di dalam ajaran agama apapun itu yang mengajarkan tentang terorisme, mengajarkan tentang membunuh, mengajarkan tidak mencintai negara apapun. Saya pikir semua ajaran agama sama, punya sesama manusia,
mencintai negara di mana dia berada, dan juga tentunya mencintai alam semesta, lingkungan hidup. Nah, ketika terorisme ini tumbuh, kemudian juga peristiwa-peristiwa yang terakhir, saya melihatnya ya lone wolf ya. Saya sepakat bahwa ini saya merasa kasihan justru bahwa mereka dicuci otaknya dengan ajaran, bukan ajaran agamanya, tapi tafsiran ajaran agama yang keliru, bukan ajaran agama yang sesungguhnya. Jadi terorisme ini bukan agama. Jadi kalau misalnya sekarang kebetulan saja diidentikan dengan misalnya dari teman-teman atau saudara-saudara Muslim, itu bukan, saya pikir bukan ajaran agama Islam, bukan. Karena seperti juga apa yang selalu disampaikan Gus Soleh dan kawan-kawan, dan saya sangat sangat memberi apresiasi bahwa negara ini masih berdiri dengan begitu kuat karena masih adanya ormas-ormas Islam yang luar biasa, Islam Nusantara, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Serikat Islam, dan semuanya. Tapi kalaupun ada segelintir orang yang masih juga punya pandangan intoleransi, terorisme, radikalisme, saya pikir ini memang adalah hal yang dipelihara oleh beberapa politisi tertentu misalnya dengan apa. Dan kita ingat yang paling kentara adalah ketika peristiwa Pilkada di Jakarta. Itu memang betul-betul langsung nampak betapa terorisme, radikalisme, intoleransi itu justru adalah pesanan yang justru kepada ke arah kekuasaan. Dan kita pun melihat itu contoh yang nyata. Dan bukan suatu kebetulan misalnya ketika terjadi upaya bom bunuh diri dan juga masuk, saya kasihan kepada perempuan yang masuk ke Mabes Polri itu yang membawa airsoft gun. Ini luar biasa cuci otaknya. Betapa beraninya ya, berani yang konyol saya pikir. Tapi inilah peran agama itu, tokoh-tokoh agama itu sangat penting dalam hal bukan saja secara internal agama itu sendiri, tapi bagaimana mengkampanyekan bersama. Apa yang dilakukan Gus Soleh dan kawan-kawan, dan selalu saya memberi apresiasi, inilah cara-cara yang mungkin dianggap hanya segelintir orang, tapi sebenarnya efeknya luar biasa. Karena semua dari ajaran agama pun itu kemudian berbicara. Jadi jangan pernah berhenti untuk melakukan ini buat agama cinta. Jangan pernah berhenti untuk kita selalu berdiskusi, memberikan waktu. Mau berapa jam pun, seperti tadi ada yang mengeluh sudah 2 jam lebih. Tapi bagi saya masih lebih baik berjam-jam kita membicarakan kebaikan, kerukunan, toleransi, perdamaian, daripada kita kemudian berbicara berjam-jam ngantuk karena menafsirkan teori-teori tentang teror dan sebagainya. Semuanya hanya sampai pada tafsir semata. Dan akhirnya perdebatan semata. Kita tidak ingin misalnya diskusi agama cinta ini seperti berakhir seperti Indonesia Lawyers Club yang pernah beberapa kali saya ikuti. Yang akhirnya toh yang ditimbulkan adalah kontroversi. Tapi justru dari diskusi seperti ini kita bisa mendapatkan banyak oase-oase, banyak ajaran-ajaran mulia, banyak ajaran-ajaran yang menyatakan seperti juga Konghucu. Di dalam ajaran Konghucu tidak ada satupun ajaran yang mengajarkan teks agama Konghucu yang mengajarkan tentang terorisme. Tidak ada satu dalam sejarah pun. Ribuan tahun agama Konghucu sejak di Tiongkok sampai ke seluruh dunia, sampai di Indonesia, tidak ada dalam sejarahnya bahwa ada peperangan yang mengakibatkan penyebaran agama Konghucu. Melakukan visi misi untuk mengkonghucukan orang lain itu dengan kekerasan, tidak ada. Seperti juga saya yakin ajaran agama yang lain yang luar biasa. Agama apapun buat saya itu adalah agama yang mengajarkan tentang cinta kasih yang universal. Jadi saya pikir karena pembicara terakhir, jadi lebih baik tentu jangan terlalu panjang karena pastinya banyak orang juga yang menunggu untuk memberikan tafsiran. Tapi intinya kami dari Matakin ya, dari agama Konghucu selalu memberi apresiasi terhadap upaya-upaya untuk membangun komunikasi yang baik, kerukunan, toleransi seperti yang dilakukan agama cinta Gus Soleh dan kawan-kawan. Luar biasa. Kita tetap bersatu padu bahwa
Radikalisme, intoleransi, terorisme adalah persoalan kita bersama, bukan hanya persoalan negara, tapi persoalan humanity, persoalan kemanusiaan, persoalan yang harus kita hadapi bersama. Seperti yang terakhir, agama Konghucu dalam ajarannya selalu menyatakan bahwa ketika kita menjadi manusia, kita pun harus mencintai negara di mana kita itu berada. Ketika negara dalam keadaan bahaya, jangan pergi hanya karena ego semata. Tapi kita harus bersama-sama bahu-membahu dengan orang lain untuk menjaga negara ini. Jadi ajaran agama Konghucu bukan menjaga negara Tiongkok, tapi negara di mana dia hidup, di mana dia berasal, di mana dia lahir, dan di mana dia bersama-sama dengan orang lain untuk membangun, termasuk negara Indonesia yang kita cintai sampai akhir hayat kita. Terima kasih Gus Soleh, terima kasih moderator, terima kasih semuanya. Salam kerukunan, salam Indonesia Raya, merdeka, Weita Tongtian. Terima kasih. Terima kasih Pak Sofyan dari Mataken. Tadi ada beberapa yang bisa disampaikan kembali bahwa dia berkeyakinan bahwa teroris tidak pernah berdiri sendiri. Selalu ada yang menjadi penyokong, baik dari pendanaan maupun penyokong dari ideologi. Otaknya dicuci dengan berbagai penafsiran yang salah dari ajaran agama. Sama dengan yang disampaikan Ken Setiawan tadi, bahwa teroris sebenarnya bukan di dalam otaknya, yang ada adalah politik. Politik ingin mendirikan sebuah agama Islam yang hanya ilusi belaka di Indonesia. Oleh karena itu, gaungkan selalu toleransi dalam keberagaman. Pandangan Mataken, kita menjadi manusia wajib membela negara di mana kita tinggal. Walaupun kita dari etnis Cina, bukan berarti kita membela negara Cina, tapi membela negara Republik Indonesia. Terima kasih. Sekarang giliran kepada Pak Yaya untuk menyampaikan resume pembulatan kata dari seluruh paparan narasi dari para narasumber. Kami persilakan Pak Yaya. Terima kasih Pak Muhardi. Suara saya cukup didengar di sini? Jelas sekali. Pertama, saya juga ingin menyatakan salut kepada saudara saya, Gus Soleh, karena ini adalah webinar Agama Cinta yang ke-29. Jadi tidak lelah-lelahnya Gus Soleh melalui Agama Cinta ini kita mengobarkan semangat cinta dalam agama secara toleransi dan sebagainya. Jadi dan saya sudah selalu mengikuti, selalu ada Pak Muhardi juga di situ sebagai sekjen dari Ninja. Jadi terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Pada kesempatan ini karena saya mendengarkan tadi berbagai wejangan dan pencerahan dari semua tokoh-tokoh agama yang kurang lebih menyampaikan hal-hal yang sama mengenai masalah agama sebagai ajaran kasih dan sebagainya, termasuk juga pencerahan dari Pak Ken untuk yang justru dalam bentuk lain menyatakan bahwa kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa bagaimana terorisme telah bergerak dan bagaimana terorisme itu sesuatu yang membahayakan kita semuanya. Kita merasa sangat prihatin tentunya, sedih dan murka atas terjadinya peristiwa pemboman yang terjadi di Makassar baru-baru ini, yang merupakan urutan dari pemboman yang sebelumnya yang tadi juga diceritakan oleh Pak Damianus. Lalu kemudian yang membawa korban masyarakat, orang yang tidak ada kaitannya, tidak berdosa. Termasuk sebetulnya adalah kasihan kepada si peneror sendiri yang menjadi korban, yang pasti juga si korban peneror ini tidak tahu apa yang dia perbuat sebetulnya. Sudah banyak kutukan kecaman diberikan oleh Presiden sendiri, oleh MUI, oleh semua tokoh agama, oleh banyak organisasi yang mengecam tindakan tersebut. Tapi memang tidak cukup untuk itu dan perlu dibarengi dengan tindakan nyata. Harus ada upaya gerakan-gerakan toleransi dan moderasi yang masih perlu dilakukan di Indonesia.
Itu tadi yang banyak dibicarakan oleh para tokoh-tokoh tadi. Sejarah menunjukkan bahwa terorisme banyak terjadi banyak di mana-mana jauh-jauh sebelumnya. Namun demikian tadi dikatakan juga oleh semua pimpinan pembicara bahwa terorisme tidak punya akar dalam agama. Perilaku terorisme tidak bisa dibenarkan dalam sudut pandang agama manapun. Semua agama tidak ada yang membenarkan perilaku terorisme. Termasuk juga agama Islam, agama Kristen, Buddha, Hindu, dan semua yang lain. Jadi bahwa pengaitan terorisme dalam suatu agama itu sebetulnya merupakan pelecehan dan penyalahgunaan dari agama itu sendiri. Dan itu yang sering terjadi, makanya dikatakan oleh Pak Ken tadi itu bahwa mereka-mereka yang menjadi terorisme mengatasnamakan agama. Mereka sendiri bukan agamawan, tapi mereka sebetulnya adalah gerakan-gerakan yang menyangkut kepada masalah politik. Munculnya pemahaman terorisme ini sedikit banyak dipengaruhi oleh sempit dan dangkalnya pemahaman tentang tafsir dan doktrin. Apapun, apakah itu doktrin agama, ideologi, dan yang lain. Sehingga penganut yang bersangkutan itu gagal memahami ajaran dan substansi pada doktrin yang dianutnya. Tadi sudah diuraikan beberapa konsep mengenai apa itu terorisme. Saya coba akan menyindir dalam bentuk yang beda, yaitu kalau ada berbagai teori dan definisinya. Jadi kalau saya menggunakan catatan dari namanya Walter Reitz, seorang pakar terorisme, yang mengatakan bahwa terorisme adalah satu strategi kekerasan untuk meningkatkan hasil yang diinginkan dengan cara menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum. Itu juga salah satu. Kemudian ada seorang pakar yang bernama Paul Johnson yang juga mengatakan bahwa terorisme adalah suatu kejahatan kemanusiaan dan kejahatan politik. Dia tidak pernah mengatakan kejahatan agama, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan politik. Dan tadi itu adalah uraian-uraian yang disebutkan oleh beberapa tokoh agama juga. Konsep lain yang dari Burke namanya, dari State of United States State Department mengatakan bahwa perbuatan terencana dengan motif kekerasan politik berupa kejahatan terhadap sasaran non-kombatan penduduk sipil yang bertujuan untuk merebut pengaruh masyarakat. Lalu kemudian tadi juga Pak Ida Pandita juga menyebutkan sedikit yang lebih filosofis adalah misalnya merupakan satu tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang merupakan bagian ilmu perang, tapi juga merupakan bentuk kegalatan atau ketidakaturan berpikir dan masalah dalam kepribadian manusia yang menciptakan ketakutan politik dan sebaliknya menaruh simpati secara buta, membabi buta. Itu yang juga terjadi. Jadi juga banyak ada satu buku yang menyebutkan bahkan itu sebenarnya buku dari Pak Hendro Priyono yang menyebutkan contoh lagi adalah misalnya jaringan Al-Qaeda, Osama bin Laden dan teroris yang karena keduanya adalah fundamentalis yang gemar melancarkan aksi kekerasan dan tidak peduli dengan darah warga sipil yang menjadi korban. Jadi itu berbagai teori. Atau singkatnya, kalau boleh saya singkatkan dari semua tadi itu, pada dasarnya karakter dari terorisme adalah kejahatan kepada manusia, kekerasan, lalu kemudian korban masyarakat umum. Lalu kemudian motif pada umumnya adalah politik, kekuasaan, dan pemaksaan. Ya. Jadi itu tadi kalau boleh saya simpulkan dari banyak pembicaraan. Beberapa langkah tadi juga disebutkan. Kita perlu mengajak semua elemen masyarakat dan institusi pemerintah untuk bergandengan tangan memotong mata rantai terorisme di Indonesia dengan cara membumikan gerakan toleransi dan moderasi beragama. Lalu banyak tadi diuraikan oleh Pak Damianus, lalu kemudian yang terakhir juga oleh dari Matakin dan yang lain-lain. Saya kira juga memang pemerintah dan juga tokoh agama, tokoh organisasi keagamaan harus bisa bagaimana berusaha menghilangkan pemahaman yang dangkal melalui upaya memberikan pemahaman dan wawasan tentang paham keberagaman
yang inklusif melalui gerakan-gerakan toleransi beragama dan moderasi agama seperti yang sekarang dilakukan oleh Agama Cinta yang dikoordinasi oleh Gus Soleh ini. Mungkin kedepannya Gus Soleh kita perlu mengangkat dan mengajak di dalam arena webinar ini anak-anak muda kita yang mereka juga membutuhkan wawasan-wawasan yang lebih luas. Dan jangan sampai prinsip keberagaman dan keberagaman yang sudah tertanam dikalahkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang juga menggunakan dalih-dalih atas nama ajaran agama. Nah, di samping itu saya lihat ada satu yang saya kira sangat penting, yaitu bagaimana kita semua meningkatkan pengetahuan tentang sejarah perjalanan terbentuknya manusia Indonesia yang bersifat plural, bineka, dan kita semua tahu bahwa manusia Indonesia itu semua DNA-nya sudah campuran semuanya sejak zaman dahulu kala waktu dari terjadi migrasi besar-besaran dari manusia di dunia ini, dan juga perlu memahami pergerakan bangsa Indonesia sampai terbentuknya NKRI yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan juga yang berdasarkan kepada Bhinneka Tunggal Ika. Tadi disebutkan pakai istilah lain adalah kita semua perlu mengembangkan jati diri bangsa Indonesia. Karena saya kira banyak sekali bahwa anak-anak kita pun yang muda-muda banyak sekali dipengaruhi oleh budaya, bukannya saya mengatakan anti budaya asing, tapi mereka banyak mengikuti budaya-budaya dari luar negeri, tapi lalu kemudian melupakan budaya-budaya kita sendiri yang ada di Indonesia. Padahal orang-orang luar negeri justru sangat lalu kemudian kita belajar gamelan ada di Universitas di Amerika karena kita tidak punya itu. Berikutnya adalah tentunya tadi juga disebutkan mengenai perlunya pengembangan kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan umum dan kehidupan yang harmonis. Kita semua mengetahui ada gap, ada jarak antara kawasan barat dan timur, antara kota dan desa, antara kaya dan miskin, dan semua itu perlu menjadi diatasi. Dan saya kira salah satu fokus daripada kegiatan Presiden dan Kabinet pada saat ini adalah juga mengatasi hal-hal seperti itu. Dan salah satu mungkin sedikit sponsor dari salah satu kegiatan saya juga, itu semua banyak dibicarakan dalam kegiatan yaitu mengenai Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang mengatakan bahwa no one left behind. Lalu kemudian satu yang mungkin saya bisa akhiri, kalau saya bisa mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Hendro Priyono sebagai seorang yang banyak mempelajari mengenai terorisme, yaitu perlunya ada kajian filsafat, perlunya ada menyusun metode dan strategi dan taktis yang lebih tepat di dalam usaha menumpas terorisme di Indonesia. Begitu Pak Muhadi, ringkasan sedikit saya dengan mengutip banyak sekali uraian-uraian dari para pimpinan tokoh-tokoh agama tadi itu yang perlu kita simak dan suatu pelajaran yang sangat baik untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yaya Junardi sebagai pembicara terakhir sekaligus menyimpulkan diskusi kita siang sampai sore hari ini. Dan kita memasuki acara tahap berikutnya, yaitu tanya jawab. Saya melihat di chatting